seperti dikatakan oleh Uda tadi ya, kita berlanjut ke materi berikutnya. Sesungguhnya jadi payung kontennya adalah tentang garapan isi, yang di dalamnya tentang penata tari dan karya tari, ya, dan langsung dengan ide dan originalitasnya langsung nanti sama Unda, pendekatan subjektif objektifnya. Ini sangat terkait dengan persoalan isi, gitu ya. Jadi begini, kadang-kadang kita melihat sebuah karya tari itu terlena dengan melihat bentuk, gitu ya. Lihat bentuk sangat kelihatan bagaimana komposisinya, bagaimana koreografinya, gitu ya. Itu yang selalu diutamakan tanda petik, gitu ya. Jadi seolah-olah itu karya tari itu hanya melihat bentuk. Padahal gitu ya, di balik bentuk itu gitu ya, ada hal yang sangat penting gitu ya, tentang bagaimana seorang koreografer atau penata tari itu gitu ya, sekaitan dengan kepekaannya gitu ya, dengan panca inderanya, membaca lingkungannya gitu ya, dengan persoalan-persoalan ekspresi, persoalan-persoalan emosi, persoalan-persoalan impresi gitu ya. Jadi kehadiran seorang penata tari, seorang koreografer itu tidak lepas dengan background lingkungannya. Ya, dengan lingkungannya dari masa-masa kecil hingga masa sekarang gitu, terus berpengaruh. Ya, di mana dia dibesarkan, ya, di mana dia ada penjelajahan, merantau dan lain sebagainya, ada penjelajahan gerak, merantau gerak, tanda petik, ya, kemana-mana. Jadi terus zaman sekarang juga punya kepekaan bagaimana membaca fenomena-fenomena. Dan itu adalah sangat penting bagi seorang koreografer. Jadi sekali lagi gitu ya, seorang koreografer itu bukan hanya memikirkan bentuk, walaupun bentuk itu penting. Bentuk itu penting. Tapi bagaimanapun juga gitu ya, persoalannya adalah terkait dengan persoalan jiwa seorang kreator itu sendiri, seorang koreografer itu sendiri. Melihat sebuah karya itu hanya melihat wujud, hanya melihat bentuk. Tapi ada di balik itu adalah yang tidak terlihat. Itu ada nilai. Nilai dari seorang koreografer, keinginan seorang koreografer. Gitu. Apa yang dia inginkan. Ide nilai tidak terlihat. Karena menyangkut isi. Makanya di dalam sebuah garapan tari itu selalu dikupas, selalu diuraikan masalah bentuk dan isi. Bentuk itu adalah yang terlihat, sekali lagi. Bentuk adalah yang terlihat. Ya, sedangkan isi itu tak terlihat. Tapi ada sesuatu gitu ya, ke penontonnya itu gitu. Ada gejolak masuk ke dalam penonton itu gitu. Ada perenungan, sebuah perenungan gitu, sebuah refleksi perenungan gitu ya. Pemaknaan pengajiannya mulai simbol-simbol, mulai makna-makna simbolis. Tentu saja gitu ya, ini akan berhasil membuat suatu proses imaji kreatif bagi seorang kreator atau koreografer itu. Ya, jadi ide isi itu tidak terlihat. Ya, ide isi itu tidak terlihat. Padahal itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Jadi Anda jangan terjebak hanya ide bentuk, gitu ya. Jadi ketika melahirkan sebuah karya itu tentu saja ya diusung oleh kekuatan pengalaman jiwa, pengalaman indrawi, kepekaan indrawi bagi seorang koreografer. Ya peka dalam membaca persoalan-persoalan gitu. Dan ini sangat terkait, sambung menyambung dengan materi yang disampaikan oleh Pak Fabian. Silakan udah. Sebenarnya sih apa yang dijelaskan sama Pak Didin tadi itu sebagai dasar sebenarnya untuk bekal seorang koreografer gitu.
bagaimana seorang koreografer itu mempunyai semacam kepekaan empati, terus kemudian hasil dari kepekaan empati itu kemudian menjadi sebuah ekspresi, terus setelah menjadi sebuah karya seni, ya maka karya seni kita itu akan menjadi sebuah impresi, gitu. Karena sebuah karya seni yang mempunyai kesan yang membekas gitu. Jadi sebenarnya tujuan akhir dari seorang koreografer itu sebenarnya adalah impresi itu sebenarnya. Bagaimana si penonton itu setelah keluar dari gedung pertunjukan atau setelah selesai menonton pertunjukan karya kita, peristiwa-peristiwa yang kita sajikan di atas panggung tadi itu tetap membekas dan berkesan bagi penonton tersebut. Jadi sebuah sajian karya seni itu bukannya hilang itu saja bagi si penonton, jadi menjadi sebuah impresi gitu. Tapi impresi ini pun juga sangat dibutuhkan di dalam sebuah proses kreatif sebenarnya, bagaimana sebuah empati tersebut bisa menjadi sebuah ekspresi seni melalui tubuh kita, terus dan kemudian pun ekspresi tersebut menjadi sebuah impresi. Kita lanjut kepada ini, ntar share screen dulu. Tentang pendekatan objektif dan subjektif. Sudah kelihatan ya? Kita akan membahas tentang proses kreatif dan gerak tari gitu. Seperti yang dijelaskan sama Pak Dindi tadi bahwa sebuah karya tari atau sebuah penciptaan koreografi itu bukannya hanya mengandalkan bentuk atau bentuk-bentuk gerak yang atraktif atau parade gerak saja, kan tetapi sebuah karya seni atau karya tari itu sangat dibutuhkan antara bentuk dan isi itu mempunyai kekuatan yang sama gitu. Bagaimana pengolahan bentuk yang bagus bisa untuk mengungkapkan isi yang akan kita sampaikan. Jadi di sini ada namanya pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Hah? Ya. Halo? Kelihatan udah. Oke, siap. Bagus. Udah kelihatan. Ya. Bagus. Ya Pak. Jadi pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Dari gambar ini kelihatan ya, di sini ada gambar sebatang rokok yang sudah dibakar sehingga ada asapnya. Terus di sini ada sebuah tempat tidur, di atas tempat tidur itu terdapatlah orang yang lagi berbaring. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat kalau yang untuk objektif ini, kalian semua sudah bisa menebak dengan yakin dan pasti sekali. Siapa yang bisa menebak ini? Apakah ini, Agung? Ini apa, Agung? Rokok udah. Rokok yang sudah terbakar atau dinyalain. Terus kemudian ini apa, Agung? Bisa jadi orang lagi tidur udah. Orang lagi tidur. Oke, itu adalah tafsiran dari Agung ya. Nah, ini adalah rokok yang lagi terbakar dan ini adalah orang lagi tidur gitu. Kalau yang rokok ini dia adalah objektif ya, nyata. Semua orang yang melihat sudah pasti tahu bahwa ini adalah rokok yang sudah menyala atau rokok yang lagi dihisap oleh orang yang merokoknya. Sementara yang subjektif ini kalau Agung tadi bilang ini adalah orang yang lagi tidur. Tapi kalau udah menafsirkan ini adalah orang lagi sakit berada di rumah sakit atau lagi opnam di rumah sakit gitu. Berarti di pendekatan subjektif ini terdapat beberapa tafsir. Sementara yang di pendekatan objektif ini terdapat satu tafsir. Setiap orang yang melihat sudah akan bisa mengasih identitas. Oh, ini adalah rokok yang sudah dinyalakan gitu. Nah, disinilah perbedaan antara objektif dan subjektif itu. Ya, paham di sini? Karena akarnya dari sini nih, dari perbedaan ini. Coba Maeka
Maheka ini. Iya, Ini menurut Maheka apa ini? Gambar apa? iya gambar rokok yang sudah dibakar udah. Jadi objektif itu kan nyata. Ya, Jadi bisa dilihat. ya. Terus dari buat ke audiensnya juga dapat menerima pesan gitu dengan cepat gitu karena cuma satu tafsir. Ya. Sementara Ini yang subjektif itu kan ada beberapa tafsir yang mungkin orang lain aja, misalnya menurut Tika ini orang lagi tiduran, terus beda lagi sama yang lain. Nah, itu yang bakalan jadi pertanyaan untuk yang nontonnya juga sih udah biasa kayak gitu. ya, yes. Nah, karena slide yang pertama ini harus dimengerti semua, biar untuk slide yang berikutnya biar paham gitu. Mana yang objektif, mana yang subjektif. Oke, sekarang kita lanjut. Ini pendekatan objektif. Pendekatan objektif itu pasti representatif, nyata, ya, nyata, seperti hal yang ada. Semua orang sudah pasti bisa untuk memberi identitas, gitu. Nah, representatif. Kemudian objektif tersebut sudah pasti ada objek ya. Kalau misalnya tidak ada objek ya, bagaimana kita bisa untuk mengasih sebuah identitas itu gitu. Nah, terus objektif tersebut realis, nyata gitu. Seperti rokok tadi. Nah, terus kemudian objektif itu pun juga deskriptif. Seperti itu adanya gitu. Nah, jadi dari kesemua ini adalah merupakan pendekatan objektif tadi. Hal-hal yang hadir di dalam karya tari tersebut adalah berbentuk nyata atau sebuah realita atau realis gitu. Kira-kira seperti itulah karya tari dengan pendekatan objektif ini. Misalnya sebuah karya tari tersebut, walaupun bentuk karya tarinya itu adalah tari kontemporer, tapi bukannya berarti di dalam tari kontemporer kita tidak bisa menggunakan pendekatan objektif ini. Bisa, ya. Misalnya di dalam karya tari kita itu kita pengen menghadirkan suasana pasar. Di situ ada semacam ibu-ibu yang lagi jualan, terus ada pembeli, ada semacam meja dan segala macamnya. Tapi pada bagian karya tari itu semuanya berjalan natural semua, realis semua, atau representatif semua gitu. Jadi setiap orang yang melihat sudah pasti tahu langsung, oh ini adalah peristiwa pasar. Nah, sampai di sini paham tentang pendekatan objektif? Paham udah. Coba jelasin Novi. Novia. Ya udah. Jadi pendekatan objektif itu pendekatan yang nyata gitu, yang bisa dilihat oleh semua orang dan hanya tertuju pada satu sasaran. Misalkannya tari merak itu, semua orang pasti akan tahu tari merak itu karena bisa dilihat dari kostumnya menggunakan tari merak gitu udah. Nah, kesemuanya ini itu menggunakan pendekatan objektif semua. Ya, menggunakan pendekatan objektif semua. Tujuannya adalah bagaimana penonton yang menyaksikan pertunjukan itu mempunyai perspektif yang sama, mempunyai daya tangkap yang sama, tafsir yang sama semua gitu. Oh, ini adalah tari kijang, ya. Terus kostum penarinya menggunakan kostum seperti kijang. Oh, ini adalah tari merak. Para penarinya juga menggunakan kostum-kostum yang menyerupai burung merak gitu. Ataupun misalnya tidak menggunakan kostum tari merak, tapi kalau misalnya bentuk-bentuk geraknya itu menirukan bentuk-bentuk gerak tari merak, ya itu juga disebut dengan pendekatan objektif. Dan sebuah drama tari juga, karena drama tari itu adalah mengungkapkan sebuah cerita, mengungkapkan sebuah urutan-urutan peristiwa gitu. Tujuan dari sebuah drama tari itu adalah bagaimana si penonton tersebut bisa mengerti dengan peristiwa yang terjadi di atas panggung tersebut. Dan begitu juga dengan sendera tari. Dadang udah. Oh iya, Dadang. Dadang.
pendekatan objektif itu adalah seperti nyata, bisa dilihat karena ada satu transaksi seseorang atau objek yang ditonton. Objek itu nyata, misalnya dari tari merak, jadi semua orang melihat tarian itu karena tarian itu memakai kostum merak. Nah, bukan hanya tari merak aja, melainkan juga sendera tari. Udah, Siti izin nambahin dong dah, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tapi maaf izin off cam soalnya kalau on cam nantinya sinyalnya jelek dah. Oh iya, sob. Tadi kan kata Dadang dibilang dari kostum juga kelihatan. Nah, tapi selain dari kostum, ketika penari itu membawakan gerakan-gerakan yang mirip dengan merak ataupun kijang, tetap si itu tuh jadi objektif karena sudah terlihat bahwa itu tuh gerakan-gerakan merak gitu udah. Meniru. Oh iya meniru Bapak, maaf. Ya, ya. Ya, kemudian kita berpindah kepada pendekatan subjektif. Seperti telah dijelaskan tadi bahwa pendekatan subjektif ini adalah non-representatif, tidak nyata, tidak satu tafsir gitu. Ya, nah, jadi pendekatan subjektif ini karena dia adalah non-representatif sehingga muncullah beberapa tafsir, beberapa rasa terhadap objek tersebut. Seperti contoh gambar ini, lihat. Ini ada seorang bayi, ya. Ada seorang bayi, terus di tangan kirinya ada seekor tikus, terus di tangan kanannya ada seekor kalajengking, terus di pantatnya ada cicak gitu. Tapi di kepala si bayi tersebut ada sinyal. Nah, dari sini akan muncul berbagai tafsir ataupun berbagai rasa dari orang yang menyaksikan gambar ini. Anggap aja gambar seorang bayi ini adalah sebuah petunjuk. Nah, dari sini kira-kira apa tafsir yang muncul dari gambar ini? Ayo. Pak. Coba boleh. Siapa itu? Mahaika. Ya, sok, lagi. Ayo. Jadi ini tuh istilahnya seorang manusia ya Pak, Ya. yang bukan bercerita sih, bisa aja di dalam suatu pertunjukan si manusia ini bercerita tentang hewan, beberapa hewan di sini, tapi emang ada yang nggak emang si cerita itu kita nganggepnya kayak ini beda, kok ini beda, ternyata ini beda, tapi ada satu kesatuan dari sisinya ini, bisa aja jadi si benang merah dari anak dan binatang ini. Ya, udah. Ya. Terima kasih ya. Semoga materi-materi yang dijelaskan sama Pak Dindin sama Uda tadi bisa diserap, bukannya hanya masuk kiri keluar kanan, tapi diserap untuk menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah ilmu yang baru bagi kalian semua. Oke, kita ketemu minggu depan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.